Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga seluruh makhluk hidup di dunia senantiasa hidup berbahagia. Nah, kembali lagi bersama saya Nana Rahmat KW. Nah, sekarang kami di sini sudah bersama tabib kita Wongki Pai dari Bengkel Sehat Indonesia, akan berdiskusi ataupun melakukan tanya jawab mengenai kesehatan dan seputar tentang kesehatan, kecantikan, apa manfaat dan fungsinya. Ya, di sini kita akan bahas bareng-bareng bersama ahlinya, yaitu Wongki Pai itu sendiri. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita malam ini bersama Wongki Pai. Nah, kita pengen tahu nih, Pak Wongki, seberapa pentingnya kesehatan bagi manusia itu? Ya, kalau kesehatan bagi manusia, ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Luar biasa katanya. Jadi kesehatan itu vital sekali. Ya. Oke. Berarti untuk kesehatan sangat penting sekali untuk kita semuanya, teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Nah, mengenai kesehatan sendiri nih, Pak Wongki, yang mendasari kesehatan untuk manusia itu sendiri ataupun makhluk itu sendiri, apa sih penyebab dan penyebabnya, dan seperti apa kita itu harus menjalankan kehidupan pola hidup sehat itu sendiri? Kalau penyebab kita sehat atau sakit itu dari kebiasaan. Karena hidup ini adalah pilihan. Kalau kita mau sehat, secara otomatis kita akan memilih pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang intinya bisa menyehatkan tubuh, yang itu yang akan kita lakukan. Karena tubuh kita ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah kita. Nah, barusan apa yang kita minum, apa yang kita makan, itulah kita. Nah, berarti apa sih menurut Pak Wongki sendiri mengenai apa yang kita minum, apa yang kita makan itu, saran dan baiknya untuk kesehatan kita? Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum supaya kita itu dalam keadaan benar-benar sehat selalu, fit selalu, bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Saran Pak Wongki sendiri sebagai ahli dari pengobatan dan juga dari segi kecantikan juga. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan untuk makan dan minum itu untuk menjadi pola hidup sehat sendiri? Ya, kalau kita tinjau dari segi ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, secara otomatis kita akan melakukan aturan-aturan pola makan, pola minum. Contohnya sekarang yang dicanangkan, satu hari kita minum standarnya itu 2 liter air. Pola makan itu kita harus lebih cenderung kita akan mengkonsumsi makanan yang sehat, intinya untuk membangun kembali sistem tubuh kita. Karena tubuh manusia ini ketika kita dalam masa pertumbuhan 0 sampai 21 tahun itu dikategorikan dalam masa pertumbuhan.
tubuh manusia masih memiliki unsur enzim sendiri. Kalau bahasa ilmu kedokterannya seperti itu. Jadi kalau anak kecil itu sakit, dia mengalami luka di tubuh, itu dia akan lebih cepat proses penyembuhannya. Karena unsur enzim itu dalam masa pertumbuhan dia masih aktif. Tapi kalau sudah lewat masa pertumbuhan, lewat dari 21 tahun, itu harus didukung dengan nutrisi ekstrak untuk mempercepat proses pemulihan dari penyakit dari sistem tubuh yang mengalami cedera, luka, dan sebagainya. Dia memerlukan ekstrak nutrisi untuk mengembalikan, memulihkan sel-sel tubuh yang rusak. Berarti untuk tadi mengenai umur di atas 21 tahun itu masa reproduksi sel saraf sel apa itu? Enzim ya. Berarti itu butuh ekstrak ataupun bisa dibilang dari ekstrak dari luar ataupun pengobatan tambahan itu ya. Sudah di luar masa pertumbuhan. Sedangkan kalau anak kecil sendiri untuk ketika terjadi sesuatu itu kita contohkan terluka, dia sangat cepat untuk kembali pulih lagi karena dia masih dalam masa produktivitasnya ya, seperti itu. Enzimnya dalam tubuh masih aktif. Nah, oke, menyinggung kembali mengenai kesehatan. Nah, kita tahu, teman-teman semuanya tahu, banyak sekali berita beredar mengenai ya sekarang banyak banget ya anak-anak kecil, kemudian ya orang tua ya udah jelas lah itu berumur ya orang tua, ini yang kita khawatirkan. Nah, anak-anak kita ataupun anak-anak kecil itu sekarang sangat rentan sekali terkena penyakit ataupun terdistorsi oleh beberapa kejadian yang kayak kemarin tuh yang lagi sempat viralnya, banyak anak kecil dilarikan ke rumah sakit untuk cuci darah. Nah, menurut Pak Wongki sendiri, pandangan Pak Wongki mengenai anak-anak kecil ini nih, apa sih yang terjadi kepada mereka ini? Bisa-bisanya masih anak kecil kan, rata-rata kebanyakan orang itu yang cuci darah pasti sudah berumur ya, karena karena mungkin faktor umur dan juga makanan dan sebagainya. Sedangkan ini masih balita, umur baru tahun, 2 tahun sampai 5 tahun ya, banyak sekali pernah kita lihat viral juga ya teman-teman, berita di sana sini di TV terjadi fenomena itu, banyak anak kecil yang dilarikan ke rumah sakit untuk cuci darah. Nah, pandangan Pak Wong sendiri mengenai itu bagaimana? Apakah dari pola makan yang kurang baik kah? Apa dari jajanan kah? Ataupun bagaimana tuh pandangan Pak Wong sendiri? Bagaimana nantinya supaya kita bisa memperbaiki itu, supaya jangan sampai ya anak-anak kita sampai terjadi hal-hal seperti itu, ataupun kita tidak mau pastinya keluarga kita bisa sampai seperti itu. Sebenarnya banyak faktor. Sepengetahuan saya, kenapa anak-anak kecil ya, jangankan lansia, anak-anak kecil sekarang sudah banyak mengalami sakit kronis, bahkan sampai cuci darah, sampai stroke saja. Anak-anak usia 11 tahun, 12 tahun itu sudah banyak terjadi. Itu kembali yang saya katakan tadi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah kita. Dan ketika kita, seperti yang tadi saya bilang, hidup ini adalah pilihan. Kalau kita mau sehat, kita secara otomatis kita akan melakukan pola hidup yang sehat. Kita akan makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat. Itu adalah pilihan hidup kita. Sedangkan manusia ini kan, saya bilang kembali tadi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itulah kita. Dan ketika kita memiliki keturunan kita pun akan sehat kalau kita memiliki pola hidup yang sehat. Dan
terbentuknya sel tubuh manusia ini semenjak dari janin saja sudah bisa terbentuk sehat atau tidak sehat janin ini. Ya. Kalau pola hidup orang tuanya sang ibu ini sehat, Ya. secara otomatis janinnya ini juga akan sehat. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Oke. Dia akan menjaga stabilitas pola makannya, pola hidupnya untuk menyehatkan tubuh. Dan secara otomatis janin yang dikandungnya ini tidak akan mengalami kendala dalam kesehatan. Jadi intinya dari orang tuanya harus memang pola makannya, pilihan hidupnya harus yang sehat. Oke. Nah, mengenai tadi anak-anak kecil yang udah banyak sekali kita lihat ada yang sempat sampai cuci darah gitu atau sampai yang stroke. Nah itu mereka bisa sampai cuci darah itu kan tadi udah jelas ya, pasti dari pola makan yang tidak baik ataupun kurang baik ya. Nah yang menyebabkan itu bisa sampai dia itu sampai cuci darah karena berlebihan mengkonsumsi apa tuh anak kecil itu bisa sampai cuci darah ataupun bisa sampai stroke itu sendiri gitu. Apakah berlebihan gula ataupun apa yang lainnya gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dari janin sudah terbentuk. Ya. Ini anak sehat atau tidak sehat dari pola makan baik ibu atau bapaknya. Terutama ibunya ya, yang mengandung 9 bulan. Dan ini akan membentuk dari janin itu. Yang ulang-ulang saya katakan, sehat ini pilihan. Ya. Mungkin ada juga yang ibunya sudah melakukan menjaga kesehatan, pilihan pola makan, pola minum, pola hidup sehat. Anak ini terlahir sehat. Tapi ketika orang tua lalai dengan yang berkaitan mereka sayang anak berlebihan, makan makanan, jajanan, snack yang tidak sehat, minuman yang tidak menyehatkan, dan itu dikonsumsi berulang-ulang setiap hari. Ini yang akan menyebabkan kerusakan dari jaringan tubuh sang anak. Betul. Contohnya umur 9 tahun sudah cuci darah. Ternyata setelah diselidiki, ini sang anak perharinya bisa mengkonsumsi soft drink itu bisa sampai 8 sampai 12 cup gelas ya. Cup minuman yang kadar gula tinggi gitu ya, bukan kadar gula tinggi saja, dengan unsur-unsur kimia yang merusak sistem tubuh. Sekarang semua makanan, minuman, snack soft drink itu banyak yang tidak menyehatkan dan merusak. Jangankan anak-anak, orang tua pun akan tetap terkontaminasi dengan jajanan makanan-makanan yang tidak sehat itu. Berarti untuk seperti ini sangat penting sekali ya bagi orang tua gitu kan, untuk menjaga pola jajan anak-anak, memperhatikan mereka jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan ataupun jajanan-jajanan yang terlalu banyak mengandung kimia. Begini, saya kasih sedikit ilustrasi. Contoh seorang anak dengan didikan yang benar dan yang tidak benar, pola makan yang benar dan yang tidak benar.
Oke. Seorang anak ini kebanyakan ibunya kasih jajan, mak jajan, kasih duit. Sayang anak kasih jajan, sembarang jajan, makanan snack yang nggak jelas. Iya. Itu apa, makanan apa yang dikonsumsi orang tuh udah nggak peduli. Dengan kita bandingkan dengan seorang tua yang selalu memperhatikan pola makan anak. Ya. Mereka cenderung diberikan makanan sehat, buah-buah. Dan dari mental, dari IQ saja mereka bisa dibandingkan. Ya. Dari ini akan mempengaruhi sekali psikologi mereka. Oke. Anak yang cenderung dengan pola sehat, makan sayuran, buah-buahan, jadi ngemilnya, snacknya itu buah-buahan. Mereka akan memiliki IQ tinggi dan perilaku yang santun dibandingkan anak-anak yang lebih cenderung menyukai snack-snack, jajanan-jajanan yang asal. Mereka tingkat intelektual mereka, IQ mereka, dan sikap mereka itu kurang baik. Oke. Terlebih dari sistem tubuh mereka. Kan yang saya bilang awal sini, semua yang moto hidup manusia ini di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kekuat ini bukan kuat berkelahi, kuat apa, tapi kuat dalam segi mental, spiritual, dan attitude, etika. Betul. Nah, menurut Pak Wongki sendiri mengenai fenomena ini, anak kecil yang sudah banyak melakukan ataupun ada yang cuci darah, untuk penyembuhan ataupun untuk perbaikan mereka, menurut pengalaman Pak Wongki sendiri mengenai cuci darah ini, nah ini masih balita ya, mungkin berbeda dengan lansia, pengobatannya itu sendiri apakah bisa diobati dengan metode apa ataupun cara seperti apa, ataupun dengan merubah pola hidup si anak itu, pola makan, pola minumnya, dan pola kehidupan sehari-harinya apa seperti apa untuk si orang tua yang punya anak mengalami dia itu sudah terlanjur sudah melakukan cuci darah seperti itu. Iya, intinya begini, sifat yang mendasar sekali